Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video, ada seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Beliau menghina dan mencaci kepada Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin adalah seseorang yang menulis atau peneliti. Orang ini tidak terima dengan penemuan serta penelitian dari Kiai Haji Imaduddin yang telah menemukan fakta dan bukti bahwasanya nasab kaum Habaib Ba'alawi tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita lihat dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus video buat Anda yang tidak percaya dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingkar ataupun tidak percaya kepada duriya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat bodoh. Sekali lagi, yang disampaikan oleh orang ini adalah orang yang tidak percaya kepada keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang memang sangat bodoh. Iya, memang benar. Kita sebagai seorang Islam memang wajib untuk mempercayai duriya keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi di negara kita yang kita cintai Indonesia ini adalah memang banyak orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, akan tetapi akhlak dan perilaku tidak mencontohkan keteladanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk Imaduddin, saya khususkan buat Anda. Saya Sami menantang Anda dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, bawa umatmu yang banyak. Tanggal dan hari apa dan jam berapa, tentukan di mana Anda mau ketemu dengan saya. Saya camkan baik-baik kepada Anda. Saya punya kakek dulu dianiaya, dibantai dengan orang-orang tidak benar. Jadi orang ini menanyakan ataupun menantang kepada Kiai Haji Imaduddin yang dimaksud. Kalau kita dengarkan di video ini. Saya sebagai cucunya, saya pengen dibantai, saya punya kematian. Anda saya tantang dimanapun Anda berada. Sami Muhammad, camkan baik-baik itu bahasa saya. Camkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkat golok ditujukan kepada seorang kiai. Begitukah adab seorang cucu Nabi? Sebenarnya Kiai Imaduddin itu terbuka sekali untuk dibantah hasil penelitiannya jika ada yang mampu membantahnya. Namun ya teman-teman, tapi ngebantahnya bukan pakai golok, Pak. Dibantah pakai penelitian juga, dibantah pakai antitesis dong, bukan pakai golok gitu. Atau minimal tes DNA lah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Rizik, kalau Habib palsu itu kelihatan dari DNA-nya. DNA Rasulullah kemana, DNA dia kemana. Itu bisa diperiksa Kalau gennya, memang dia DNA-nya mengaku bisa diperiksa sebagai- ya, kawan. Nah, bagaimana DNA Kalau dia mengaku yaitu bahwasanya yang kakeknya dimiliki adalah oleh Nabi Rasulullah, tersebut saya rasa bisa dicocokkan tidak oleh mungkin. seluruh pongkol-pongkol Karena Quraisy Rasulullah yang tidak ada di pernah dunia ini ya, mengajarkan kawan. hal semacam Bahkan itu. itu juga bisa Dan menjadi bukti Rasulullah bahwa tidak setiap pernah keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya, kawan? Jadi kata Habib Rizik, DNA Rasulullah itu bisa dilihat dari peninggalannya. Salah satunya yaitu rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya di negara-negara luar itu sudah banyak ya yang melakukan tes DNA. Jadi memang di luar negeri itu tes DNA digunakan sebagai verifikasi untuk membuktikan pengakuannya beneran cucu Nabi apa bukan. Tapi di Indonesia kayaknya banyak yang takut ya Pak, sampai difatwain haram gitu. Yang menjadi pertanyaan juga, Habib Rizik sudah tes DNA apa belum ya? Habib Rizik Syihab, marganya kan Syihab teman-teman. Saya nggak tahu udah tes DNA apa belum. Yang jelas ada orang di Indonesia yang dari marga Syihab juga pernah melakukan tes DNA, yaitu Mbak Najwa Syihab. Ternyata gen Arabnya itu cuma 3%, lebih dominan gen Indianya yang hampir 50%. Harusnya tidak usah seperti itu. Kalau memang Anda menantang kepada Kiai Haji Imaduddin, ya tidak usah dengan cara-cara yang kasar seperti itu. Kalau Anda memang mengaku sebagai cucu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal semacam itu. Kepada musuhnya, Rasulullah tetap santun dan menghormati. Bahkan pernah Rasulullah itu dilempari saat hendak
berangkat ke masjid dengan kotoran hewan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tetap santun, tetap tersenyum, walaupun badan dari Rasulullah banyak kotoran yang dilempari orang yang tidak suka kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun keesokan harinya, 2-3 hari, ditanya, kemana orang yang biasanya selalu melempari aku kotoran? Hendak saya ke masjid. Salah satu sahabat menjawab, orang yang melempari engkau kotoran ya Rasulullah saat ini sedang sakit. Lalu Rasulullah pulang, bergegas ke rumah untuk mencari makanan, untuk dibawakan kepada orang yang melempari kotoran kepada Rasulullah. Itulah akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini Anda yang katanya hanya mengaku-mengaku tanpa bukti, tanpa pernyataan yang kuat. Kalau Anda ini sebagai cucu Rasulullah, orang disuruh DNA aja Anda tidak mau. Bahkan sejarah pun tidak pernah mencatat bahwasanya kaum habaib itu adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah yang mungkin sampai saat ini kita sebagai orang Indonesia tidak mempercayai bahwasanya Anda adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Ya karena memang ulah dan perilaku Anda sendiri yang tidak mencerminkan akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ditanya tentang masalah takdim serta mengakui duriya Rasulullah, kita sebagai umat Islam diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, wajib untuk menghargai, menghormati duriyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, duriyah yang mana yang mungkin saat ini yang di Indonesia ini yang mengaku-ngaku sebagai duriyah Rasulullah, akan tetapi bukti tidak mempunyai, catatan sejarah tidak ada. Nah, lantas bagaimana kami orang awam ini mempercayai bahwasanya Anda itu adalah duriyah Rasulullah Muhammad SAW? Oleh sebab itu, buat teman-temanku semuanya, marilah kita sadar, jangan sampai kita sebagai seorang pribumi terbodohi dengan oknum-oknum habaib yang selalu mendoktrin kita untuk taat kepada para habaib, yang mana para habaib itu perilakunya yang selalu menyimpang dari ajaran kita, dari ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, marilah kita sadar, kita bangkit untuk terus mengetahui sejarah-sejarah Islam yang ada di Nusantara ini, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku sebagai duriyah Rasulullah Muhammad SAW. Gunakan akal pikiran yang sehat, akal pikiran yang sadar sesadar-sadarnya, agar kita mengetahui sejarah Islam yang sebenar-benarnya. Salam NKRI. Jaga NKRI ini jangan sampai dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.